Oke, nah gitu, aman kan? Oke, jadi kan banyak orang tuh sebenarnya pada saat operasi sampai 2 kali, 3 kali, banyak deh teman-teman juga aku sering lihat gitu, ngerasa operasinya kurang apa namanya kurang seperti yang diharapkan gitu. Sebenarnya saat mau operasi terutama hidung nih dok, itu kita tuh harusnya kan ada yang bilang dokter itu adalah artis, estetik dokter ya. Biarkan mereka cuma bilang dok, I just want to look beautiful. Aku pengen cantik. Udah, dokter ini katanya seperti artis yang akan ibaratnya ntar ngerjain dengan taste-nya dia. Atau aku datang ke dokter dengan membawa referensi aku pengen hidung seperti ini dok. Mendingan yang mana nih? Mendingan yang pakai referensi foto atau membiarkan si dokter sebagai seorang artis yang akan membentuk hidung sesuai dengan proporsi wajah kita. Jadi ada baiknya memang pertama bawa foto dulu sih. Jadi kita bisa sebagai dokter bisa tahu preference kamu tuh kayak gimana, very very natural atau bener-bener kayak mau sedikit tipsnya tinggi atau kamu maunya yang agak melengkung, agak menukik, pengennya yang lurus atau gimana. Jadi kita tahu preference yang punya hidung istilahnya gitu. Nah kemudian di lapangan pas lagi konsultasi itu kita akan lihat possible nggak dibikin seperti yang kamu mau gitu. Space-nya cukup nggak segala macam atau misalkan donornya kira-kira kita mesti biasanya kita lakukan kayak CT scan dulu kalau mau hidung ya, kita lihat dulu kurang lebih ini yang di dalam itu bisa nggak kita manipulasi septumnya, jadi cukup dari sini aja donornya atau harus ngambil dari ear cartilage dikit atau kalau memang banyak banget kita harus ngambil dari ribs gitu. Nah jadi itu ditentukan pas lagi di CT gitu, tapi pas saya konsultasi biasanya dokternya juga akan nyocokin sama kemauan kamu. Dan yang kedua setelah itu kita harus lihat kalau misalkan bentuknya kayak gini kurang lebih proporsional nggak nih, cocok nggak sama matanya, sama pipinya, sama dagunya, sama dahinya, itu semua kayak mau dibikin proporsional gitu. Kalau nggak kan juga aneh kan, kelihatannya fake kalau misalkan terlalu jomplang gitu sama area yang lain gitu. Jadi ya nggak apa-apa bawa foto itu boleh, bagus. Tapi sebenarnya kalau aku tuh penasarannya, kalau kita nih mau potong rambut, bener kan? Nih kayak gini dong, aku pengennya begini gitu kan. Atau misalnya kalau kita mau mantes-mantesin, oke, kalau rambut panjang bisa pakai wig dulu. Terus udah gitu kalau misalnya mau dipendekin, sok diginin aja rambutnya, ya kan? Nah terus kalau mau ganti hidung nih bentuknya, nah tadi yang dokter Jess sempat bilang, nah dilihat dulu tuh, nah itu tuh ada scanningnya. Oke nanti kalau hidung kamu bentuknya di kayak gini nih, kayak ala-ala filter gitu loh dok. Kalau misalnya kita di TikTok ya kan, itu kan bisa kelihatan, oh kalau dagunya aku lebih panjang, aku jadi gini tuh mukanya. Atau kalau hidung aku mancungin, jadi kayak gini loh. Itu tuh ada visualisasi sebelum tindakan atau gimana sih dok? Karena aku sama sekali nggak ada pengalaman gitu ya. Gimana dok? Nah kalau dulu di Korea sebetulnya ada tuh programnya, jadi kurang lebih hidung kamu kalau misalkan mancung kayak gimana gitu. Tapi yang aku tahu tuh sekarang udah jarang dipakai gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang nanti hasil operasinya bisa sedikit beda dan kayak pasiennya kayak ada beberapa yang kayak pengen sama plek persis gitu loh, kayak yang AI-nya itu, yang di contohnya itu gitu loh. Jadi kalau sekarang itu biasanya kita bikin proyeksi sih. Jadi dokternya biasa suka pakai cotton bud apa-apa. Kalau mancungnya segini oke nggak gitu, oh segini nih gitu. Jadi dia akan proyeksiin dulu, bener-bener kita samain dulu nih kemauan kita, pace kita pas lagi konsultasi gitu. Terus juga biasanya ada beberapa pasien yang sebelum dia OP dia biasanya benang hidung dulu, atau misalkan dia benang hidung plus filler. Dia bilang paling enggak gue tahu nih kalau misalkan gue mancung bakal kayak gimana nih, cocok nggak gitu. Jadi itu kayak langkah di tengah-tengah yang which is itu nanti bisa hilang ya kan, atau kayak filler kan bisa reversible, bisa di netralin lagi gitu kalau amit-amit nggak suka. Tapi kan sebetulnya itu langkah di tengah-tengah gitu. Jadi dia udah terbiasa ngeliat, oh hidung gue mancung nih segini, kurang lebih udah kebiasa. Nanti kalau dia pengen bikin permanen atau dia pengen bentuk yang lebih tinggi lagi dikit, dia bisa OP gitu. Jadi biasanya sih beberapa pasien kayak gitu. Oke, dok, kenapa kadang-kadang OP tuh ada beberapa orang yang hidungnya di bagian depannya jadi merah setelah operasi, merah terus. Kita kan lihat tuh ada beberapa case ya gitu. Akhirnya bagian depannya tuh nampak jadi kurang bagus ya, dan akhirnya mengganggu dan akhirnya harus dibongkar lagi. Jadi merah terus di bagian depannya. Itu kenapa sih? Apakah infeksi atau kenapa dok?
Memang ada tanda-tanda infeksi itu kayak misalkan merah, terus kayak sakit, cenut-cenut gitu ya, atau misalkan membengkak. Nah itu memang tanda-tanda infeksi itu. Biasanya memang harus cepet-cepet tuh dikonsulin sama dokternya gitu. Dan yang aku tahu kalau misalkan hidung nggak usah dioperasi ya, dibenang aja. Itu bener-bener harus jaga banget, nggak boleh terpapar sama asap rokok gitu, nggak boleh ngerokok gitu. Jadi memang agak sensitif ya, namanya juga kan di ini ya, ada insisinya gitu loh. Kalau misalkan kayak benang kan juga ada tempat masuknya benang walaupun cuma 1 titik gitu. Jadi itu harus dijaga banget, harus steril gitu selama masa pemulihan sebelum dia benar-benar sembuh sampai sempurna gitu lukanya. Oke, kan bagus deh dari Putro. Dok, kalau misalnya oplas selain ngambil dari bagian tubuh lain, tadi kan dokter bilang ya gitu, apa bisa dimodifikasi dari septumnya atau mungkin dari cartilage yang lain, apa pakai bahan buatan lain, misalnya nggak ada nih, apa kita selalu punya stok nih ceritanya dok? Bisa juga mau pakai implan juga bisa gitu. Kalau di Korea malah dia ada donor implan. Jadi misalkan kamu nggak mau pakai implan yang biasa, yang silikon, misalkan ada juga tuh kita bilangnya donor. Jadi dari ribsnya kan jarang kan orang mau misalkan mau buka ribsnya sendiri ambil gitu ya. Kecuali memang ada kepercayaan tertentu yang memang tidak boleh memakai bahan dari luar, jadi harus dari diri sendiri gitu kan, biasanya ngambil dari badan kita sendiri gitu. Lemak juga sama ya kayak gitu. Cuma kalau misalkan mau pakai donor dari luar, kalau di Korea tuh ada, jadi dia kita bilangnya dead people bone, tapi itu diambil terus dimasukin pabrik, disterilin dulu semuanya, dibersihin dulu gitu ya, diproses, terus itu menjadi donor untuk yang mau implan, itu juga bisa gitu. Cuma kalau di sini biasanya yaitu orang kombinasi antara silikon kombinasi sama ear cartilage atau septumnya sendiri atau ribs gitu. Jadi tergantung sih. Yang lebih oke yang mana dok? Karena katanya kalau pakai ribs atau pakai tulang iga kita sendiri, walaupun operasinya berarti kan harus dibuka di sini sakit nih, tapi katanya hasilnya lebih tinggi. Terus kalau pakai implan tuh aman nggak untuk misalnya sampai 10 tahun, 15 tahun di hidung kita? Atau kalau pakai donor implan, artinya dapat dari badan orang lain, cocok nggak ke badan kita? Itu ada efek sampingnya? Apakah semua badan akan menerima atau mostly on most cases oke-oke aja dok? Itu pasti diterima. Jadi kalau misalkan yang memang udah pabrikan gitu, memang dia udah setting, memang udah kayak filler gitu loh Mel. Jadi memang udah pabrikan gitu. Jadi kayak filler kan sama, isinya hyaluronic acid, itu juga ada di badan kita kan gitu. Ini juga sama gitu sebetulnya. Nah kalau misalkan tadi pertanyaannya lebih bagus pakai yang mana ya? Tergantung space hidungnya. Jadi nanti kan yang tadi aku bilang di CT dulu kan, terus dilihat gitu. Kalau misalkan cukup dari septumnya sendiri, ya udah gitu. Atau misalkan tambahan dari ear cartilage. Tapi kalau misalkan mau yang tinggi banget atau memang ternyata butuh donor yang tinggi gitu, yang lumayan banyak gitu, ambil dari ribs gitu. Ini pertanyaan yang kan banyak orang yang bilang, ih sekarang orang tuh semua cakepnya hampir sama gitu, karena kayak ada apa ya, kayak ada golden rule-nya kalau perempuan cantik itu biasanya dagunya panjang, terus cuping hidungnya kecil, ya kan? Tapi yang paling banyak datang ke dokter Jess itu biasanya apa sih, sama nggak gitu? Karena kalau aku ngeliat, iya juga ya, orang tuh sekarang hidungnya, biasanya kan orang Indonesia tuh cupingnya lebih besar. Sekarang semuanya kecil, ya kan? Bisa dibotox, mungkin bisa juga sekalian dibenang biar lebih mancung gitu hidungnya, dan juga dagu. Ini ngomong-ngomong asli ya dok, dari dulu begini. Soalnya aku pernah ketemu orang, masa pertama kali ditanyanya gitu, itu asli ya gitu ya, baru kenal udah ditanya dagu gue asli apa enggak. Nah tapi sebenarnya yang paling banyak datang ke dokter Jess itu sama nggak sih kepengenannya sekarang, pengen dagu lebih panjang atau hidung lebih mancung atau apa nih, tren-trennya gimana sih dok? Ya memang sebetulnya tren itu kan berganti ya dari masa ke masa. Kayak zaman dulu, oh mungkin trennya mukanya bulat, yang dibilang cantik, katanya hoki apa segala macam gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin maunya yang lebih V-shape ya, yang lebih oval shape gitu. Cuma memang kalau di kedokteran atau di estetik ya, di bedah plastik kita punya aturan sih kayak golden ratio. Oh jadi sebetulnya kalau misalkan dahi yang bagus tuh perbandingannya dahi, hidung, dagu tuh harus berapa gitu. Kemudian hidung
hidung itu dibilang cupingnya gede itu kalau misalkan melewati apa gitu. Terus kalau bibir itu dibilang proporsionalnya harus berapa banding berapa atas sama bawah. Jadi semua tuh ada hitungan matematikanya persis gitu loh. Bener-bener pemetaan wajah gitu. Jadi kadang-kadang ada pasien yang datang kayak bilang, dok aku mau filler dagunya segini, atau aku mau ngecilin cuping, aku mau filler bibir gitu. Sebagai dokter pasti tugas kita untuk edukasi dia kan gitu. Oke, Miss, kayak kamu kayaknya udah cukup nih dagunya, jangan di filler lagi gitu, karena perbandingan sama dahi sama hidung sama dagu udah pas. Kayaknya you have to stop gitu loh. Jadi itu tugas kita untuk edukasi dia gitu. Kemudian kalau misalkan bibir mau kayak gini, jangan deh, nanti kamu overfill syndrome, nanti malah jadi nggak imbang lagi, malah nanti jadi fake dan jadi omongan orang gitu. Jadi tugas kita sih sebetulnya untuk kasih tahu gitu. Tapi ya ujung-ujungnya balik sama yang punya muka gitu kan, seleranya mau kayak gimana gitu. Tapi ya itu tugas kita untuk edukasi mereka, dan mereka lebih appreciate biasanya kalau kita bisa edukasi kayak gitu. Iya, jadi dokter tuh kan Dok Jess tuh yang yang bantuin aku deh untuk ibaratnya aku tuh awal-awal ya Lus dulu bener-bener nggak berani sama sekali, Dok Jess tahu deh. Jadi gue tuh kerjanya cuma ngurusin bekas jerawat aja ke dermaster. Gue tuh nggak berani karena kan dermaster tuh dari dulu dia contouring wajah ya, membentuk wajah. Tapi tidak OP dulu ya Dok. Baru sekarang nih operasi surgery. Jadi dari dulu tuh ada tanam benang, ada filler, ada apa. Gue tuh nggak pernah berani bertahun-tahun. Jadi cuma laser doang gitu. Sampai akhirnya dirayu-rayu sama Dok Jess. Oke tuh, dari muka gue segana kan, ditarik benang udah ada tuh ya kan, lebih V-shape. Terus udah gitu, hidung juga kan gue dibenang sama Dok Jess gitu. Nah, pada saat gue misalnya minta dok, kayaknya aku waktu itu gue mau apa sih, ada syuting deh, gue lupa, pengen filler deh dagu gitu ya. Terus Dok Jess tuh bilang, ini yang gue selalu ingat, bahwa orang itu ada, tadi beliau sampaikan golden ratio. Jadi nggak berarti orang mikir nih, kalau hidung lo tinggi mancung banget, bibir lo jedir yang apa tebel gitu, lo filler banyak banget, terus dagu lo lancip banget, panjang banget, nggak berarti lo kelihatan cantik, karena ternyata ada rasionya. Bahkan kadang-kadang kita ngeliat ada orang yang kok dia hidungnya nggak terlalu mancung ya, pesek atau mungkin jenong, tapi kelihatannya cantik ya. Ternyata tuh ada perbandingannya. Nggak berarti semuanya ideal tiap bagian muka lo and then lo kelihatan cantik. Makanya kadang-kadang ada orang yang, mohon maaf nih, kita ngeliat nih hidungnya tinggi banget, dagunya lancip banget, nggak pasti kelihatan juga oke juga gitu ya Dok. Aku selalu bilang gitu, jangan jadi fake. Kalau bisa kamu tetap jadi kamu, cuma jadi versi yang terbaiknya kamu. Misalkan kayak biasa kamu pakai shading gitu, ya udah kamu mau nggak bangun tidur udah mancung gitu, nggak usah pakai shading lagi gitu. Terus misalkan apalagi ya, biasanya kamu kayak sampai di shading ini gitu, kamu mau nggak ditirusin mukanya supaya kayak kamu nggak usah capek-capek. Jadi istilahnya ya mempermudah hidup lah. Biasa kalau misalkan kita cewek-cewek kan sulam alis lah, sulam bibir, supaya nggak usah capek-capek ya bawa pakai lipstick lagi gitu, dikit-dikit touch up. Nah ini juga sama gitu prinsipnya. Ya udah supaya kamu nggak pakai shading lagi, udah cakep muka kamu dari segala sisi penampakan, mau dari sisi kiri kanan, rahangnya juga jadi gitu ya, tegas gitu kan. Biasa kan kayak ada double chin, nah ini pengennya tegas. Nah itu tuh semua bisa gitu dilakuin, meskipun dengan prosedur yang tanpa bedah. Cuma ada beberapa prosedur kalau misalkan yang emang udah banyak banget penumpukan lemaknya gitu ya, biasanya ya kalau nggak mau operasi aku suntik penghancur lemak gitu ya. Jadi obat penghancur lemak, lipolisis disuntik, terus kita benang gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang memang kita lihat kayaknya butuh disedot ya ini, jadi kita suruh sedot dikit ya, misalkan dari luar gitu disedot lemak-lemaknya, baru kita pasang benang. Atau memang kalau udah kelebihan kulit banget, aku bilang udah facelift aja deh ya, kamu udah banyak, udah excess skinnya udah banyak. Atau misalkan misalkan di sini lemaknya banyak, ya udah dari dalam aja deh, diambil kayak kita ke dokter gigi gitu, buka mulut dia bikin incisi dikit 1 cm, terus lemaknya diambil, terus nanti dia cepat sembuh karena kan di dalam mulut kayak kita sariawan ya, cepat sembuh gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma. Mau pakai yang non operasi bisa, mau pakai yang operasi bisa, tapi biasa itu yang nentuin adalah mata dokter dan juga ya keputusan pasien ya, mau OP atau enggak gitu, mau kombinasi antara minimal invasif kita bilangnya sama operasi, atau bener-bener saklek gitu, misalkan mau ini aja atau mau ini aja gitu, garis keras gitu ya, tergantung kondisi di lapangan.
kondisi di lapangan asik. Tapi gue ya dari tadi ngeliatin dokter Jess tuh cantik banget ya gitu. Pasti pasiennya begitu datang boleh nggak mukanya kayak dokter aja gitu. Ini soalnya kalau ngomongin golden ratio dari tadi aku ngeliatin dokter Jess gitu kan, rahangnya cakep, dagunya cakep gitu ya. Dok aku boleh nggak sih kayak kamu aja? Kalau gue mah gitu kayak ketemu. Tapi gini sebenarnya dok, kalau misalnya kita memutuskan buat oplas, apakah itu harus di maintain juga? Misalnya nih hasilnya akan bertahan cuman sekian tahun, nanti harus di redo lagi atau gimana? Nah itu akan harus operasi lagi atau sekali aja sebenarnya seumur hidup cukup sih dok? Operasi mata gitu ya kan, ya kita mulai umur 35, 36 itu kan mulai udah turun kan ya. Biasanya kita ambil dikit kelebihan kulitnya gitu supaya matanya lebih tetap, misalkan dok gue nggak pengen berubah jadi orang lain ya, gue pengen tetap mata gue cuma kayak 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu sebelum kayak turun deh, soalnya gue merasa kayak makin tua kok kayak makin sipit ya kan, banyak tuh terutama cewek Asia deh pasti begitu kan. Nah itu biasanya kita angkat matanya jadi kayak banyak ya, kalau mata tuh aduh banyak banget tindakannya, bisa buka sudut lah, bisa gedein lipetan lah, bisa naikin dari sini lah, dari subrolif diangkat, bisa naikin dari sini gitu, dari sini ya, jadi nggak kelihatan sama sekali gitu, jadi banyak banget gitu. Cuma anyway itu semua tidak bertahan selamanya, apalagi mata ini kan kulitnya tipis, jadi mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun pasti akan turun lagi gitu. Jadi biasanya aku bilang sama pasien supaya nggak gampang melorot lagi, termasuk muka juga ya, kalau habis facelift sama neck lift, supaya nggak gampang melorot lagi habis operasi itu kamu harus tetap treatment. Kenapa? Karena ibaratnya nih ada kelebihan kulit, oke kita potong kelebihan kulitnya, tapi kan istilahnya itu kayak jalanan ya, dipasang jangkar, dipasang besi, tapi semen sama pasirnya kopong, jadi cepet roboh lagi. Kulit kamu juga gitu, kalau kamu nggak ngerangsang kolagennya, elastinnya, fibroblastnya semua dirangsang supaya dia tetap padat, tetap kenyal, tetap supple, ya gampang melorot lagi. Jadi itu makanya kita harus kombinasi gitu, karena muka kita ya layernya banyak, kulitnya tuh banyak gitu, kayak kue lapis. Jadi istilahnya kamu harus bener-bener stimulasi kolagennya, terus kayak di lapisan-lapisan tertentu kan kadang-kadang suka ada melasma, ada flek, ada jerawat, apa segala macam, itu juga harus dibenahin gitu semuanya, supaya nggak kusam juga, sel kulit matinya juga harus rutin dibersihin gitu. Jadi ya secara holistik lah, kita nggak cuma bentuknya aja bagus, tapi juga memang kulitnya juga bagus gitu, itu harus diperhatiin dari semua. Oke, dok, sekarang kan anak-anak umur 28, 30-an deh gitu, itu pada facelift. Which is kalau dulu kan kita tuh dengernya facelift tuh kalau udah 50 gitu. Dengan sekarang tren TikTok ini kan semua orang tiba-tiba facelift lah, yang mungkin butuh atau belum butuh. Nah dari segi dokter estetika, sebetulnya oke usia untuk mulai facelift itu sebetulnya di umur berapa dok? Facelift itu kayaknya kalau 28 kemudaan ya Mel ya, kemudaan lus. Jadi kalau misalkan facelift itu pertama dokternya harus lihat dulu sih, kalau banyak kelebihan kulitnya, ditarik, oh banyak kelebihan kulitnya, oke kita facelift gitu. Kalau misalkan ternyata excess skinnya nggak banyak, terus nggak harus reposisi otot, nggak harus sedot lemak gitu ya, masih bisa pakai cara-cara non invasif, ngapain juga gitu di facelift gitu, karena ke satu pasti biaya lebih mahal, terus kedua juga facelift itu kan juga ada kita menginsisi ya, walaupun memang di belakang kuping ini kadang-kadang bisa diumpetin ini di sini jadi nggak kelihatan gitu, tapi kan tetap ada scarnya. Kadang-kadang cewek-cewek kan maunya kan rambutnya dikuncir atau gimana gitu kan, yang harus benar-benar scarless ya gitu. Jadi kalau menurut aku sesuai kebutuhan sih, jangan kayak terlalu ngikutin tren gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja, yang perlu-perlu aja gitu dikerjain. Kan 6 tahun yang lalu udah bersama dokter Jess ya. Kalau suara aku hilang, hah? Masa suara aku hilang? Emang suara aku hilang? Enggak kan? Oke. Enggak, udah nggak di mute. Udin. Nah, Mel, apa yang lo rasakan 6 tahun yang lalu waktu pertama kali nih ketemu sama dokter Jess, terus udah gitu lo kan konsultasi
di benang, and then when you wake up melihat perubahannya, apa yang lo rasain? Ya kan, karena pengen ini penting banget nih kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin abis ini konsul ke Dermaster aja deh gitu, kita pengen melakukan sesuatu, but how do you actually feel setelah melihat muka lo nih di apa ya namanya, dibentuk sama Dokter Jess menjadi lebih baik dari sebelumnya? Gimana Mel perasaan lo? Iya. Jadi waktu awal banget nih sama sekarang kayak, ini kan aku kan rencana pengen OP ya, rencana pengen OP, udah ngobrol sama Dok Jess. Gue tuh emang orang yang memang tidak bisa langsung jump on my decision. Gue tuh orangnya bener-bener maju mundur. Dok Jess udah tahu deh karakter gue, maju mundur, research, asking people, pokoknya sampai panjang A to Z gue. Nah sama seperti benang pertama kali, itu lo boleh tahu, tanya Lus, banyak banget orang yang gue tanyain, sakit enggak, bengkak enggak, after that gimana. Terus Dok Jess juga tiap ketemu gue tanya, pokoknya gue tuh pasien yang sangat bawel. Gue kan ada tuh pasien yang udahlah, karena kan kalau mikir-mikir mulu, maju mundur mulu nggak jadi-jadi gitu kan. Nah kalau yang gue rasain pada saat benang itu tidak sesakit, ini waktu benang ya, bukan OP ya, tidak sesakit yang gue pikirkan. Karena ternyata pain tolerance setiap orang tuh berbeda-beda. Dan kayaknya karena gue sekarang udah beberapa kali benang, gue bisa bilang pain tolerance gue jadi meningkat gitu loh. Karena kan botox kan lo nggak cuma dikasih kayak apa namanya dok, untuk dibaalin di kulit lo doang kan. Nah gue kayaknya udah pain tolerance gue tuh sudah cukup meningkat gitu. Nah orang tuh kalau ketemu gue biasanya kan selalu bilang, kayaknya selain gue olahraga mungkin losing weight, orang biasa bilang lo sekarang mukanya kelihatan beda gitu kan. Tapi bukan yang kayak obviously lo operasi atau beda banget mukanya, nggak gitu. Nah kenapa? Karena Dok Jess tuh salah satu yang bawel. Misalnya gue kayak tadi terus udah ngerasa kan kita gatel tuh ya, karena pasti dibilang ada adiksi, adalah sedikit-sedikit. Lu makin ngeliat muka lo, kayaknya botox apa namanya, rahang gue bagus nih, kan gue botox rahang ya, kayaknya bagus nih. Ntar gue tiba-tiba, dok apa botox rahang lagi dok? Ntar kita ngeliat tuh, oh kamu baru nih, kayaknya jangan dulu deh, nanti resisten. Oke dok gitu. Jadi beliau tuh juga ibaratnya bukan yang semua gue diiyain gitu. Kita ngobrol dulu, terus bilang dok kayaknya gatel gitu kan, kayaknya benang lagi ya dok ini nih, atau hidung deh gitu, udah penuh Mel, udah nggak bisa lagi gitu. Beliau biasa kasih tau gue gitu. Nah makanya beliau bilang, kalau kamu mau hidungnya mancung, kayaknya aku nggak suggest kamu untuk benang lagi. Kayaknya it's about time kamu harus operasi kalau kamu emang udah pengen untuk yang permanen, pengen mancung. Itu pun gue tanyain terus tuh, dok kemana aku, terus apa nanti hasilnya gimana dok, karena gue melihat banyak juga orang yang setelah OP tuh udahlah sakit terus ngerasa nggak satisfied dengan hasilnya. Mohon maaf ya dok, misalnya miring, misalnya hidungnya abis itu kempes turun lagi, kan kita udah sakit ya udah dibongkar hidung kita. Jadi gue banyak ngobrol nanya sama Dok Jess, bener nggak dok? Iya, makanya penting banget konsultasi. Sesi konsultasi itu penting banget. Jadi buat nyamain maunya pasien sama maunya dokter. Jangan sampai nanti kayak gimana ya, kan kita pengennya kan perfect ya, sesuai yang kita mau, bentuk hidungnya atau bentuk matanya gitu. Jadi jangan sampai miss di situ. Jadi aku selalu bilang, kalau misalkan kita udah oke, berhasil di konsultasi nih, udah bener-bener sama gitu, itu berarti 50% udah berhasil gitu. Dan terus tentunya juga harus dicocokin. Jadi misalkan kalau misalkan habis benang itu kan biasanya pasiennya sadar kan, nggak dibius tidur kan. Jadi kalau benang tuh misalkan aku udah masukin, aku kasih kaca, segini oke nggak gitu. Terus aku bilang, ini kan masih ada obat biusnya, masih ada bengkaknya, masih ada benangnya. Next week pada saat biusnya udah hilang, diserap obatnya, terus bengkak udah hilang, tinggal sisa benangnya doang. Jadi bakal turun nih sekitar 15% gitu. Nah sekarang kamu oke nggak kalau turun 15%? Kalau sekarang kamu ngeliatnya, dok tinggi banget gitu. Nah berarti dia bakal suka pas jadinya, karena bakal turun 15%. Kalau misalkan sekarang kamu ngerasa, dok saya maunya segini nih ya, hidung saya jangan berubah-berubah lagi segini, berarti kita harus tambahin, karena nanti minggu depan bakal turun gitu. Jadi itu kalau misalkan benang, karena pasiennya sadar, jadi kita bisa diskusi gitu. Tapi kalau misalkan operasi itu kan pasien udah pasti tidur. Jadi pasti sesi konsultasi itu harus benar-benar dipasin maunya pasien tuh kayak gimana. Dan yang possible dilakuin kayak gimana, itu juga harus dokternya jujur terang-terangan.
Ya, jadi dokter ya sebenarnya ya, karena di satu sisi sebenarnya kalau misalnya pasien pengen itu kayak tadi Melanie gitu kan, dok yuk dong botox serang lagi, filler lagi, apalagi dokter sih seneng-seneng aja kan ya sebenarnya gitu, tapi kan sebetulnya ada tanggung jawab di mana dokter ini harus memberikan ya konsultasi yang bener lah gitu, udah jangan ntar dulu gitu, masih cukup, udah kebanyakan, udah apa, nah itu sebenarnya yang kita pentingin juga. Nah kalau ngomongin Dermaster, aku tuh kan kalau sering banget hampir tiap hari lewat Dermaster tuh udah di Kemang ya Dok Jess ya kalau nggak salah ya. Nah di sebelah kanan tuh sebelahnya F45. Jadi aku tuh lihat tuh gede banget posternya di depan. Nomor 1 untuk thread lifting gitu ya, untuk benang. Terus sekarang gue kemarin lihat soalnya di Instagramnya Melanie tuh buat oplas, buat operasi plastik. Jadi udah ada surgery-nya sekarang. Nah, pertanyaannya satu ke Melanie, lu pengen oplas apaan? Yang kedua sebenarnya, tapi Dok Jess dulu deh yang pengen jawab. Sebenarnya akhirnya kenapa nih si Dermaster ini akhirnya meluncurkan layanan untuk surgery ini sebenarnya, Dok? Kan awalnya memang fokusnya di thread lifting gitu kan? Ya, ini pertanyaan banyak orang juga karena memang kita udah 10 tahun ini, slogan kita adalah cantik tanpa operasi. Kenapa? Suddenly kita tiba-tiba operasi. Jadi gini ceritanya, kalau misalkan most of the cases kayak pasien, contoh hidung aja deh gitu, di benang udah bagus. Contohnya kayak hidung aku nih, aku nggak operasi, bener-bener pakai benang tok gitu ya. Tapi ada beberapa bentuk hidung yang ternyata tuh nggak bisa pakai benang doang. Misalkan dia tuh yang tipsnya tuh turun banget kayak hidung betet gitu loh. Atau misalkan yang hamnus banget, di sini tulangnya tinggi banget gitu ya, yang di sini. Jadi ininya rendah, ininya tinggi banget, ininya balik rendah lagi, jadi kayak betet gitu ya. Nah itu ada beberapa case yang memang kita agak sulit tanganin sama benang gitu. Jadi kenapa? Karena contohnya kayak misalkan mau naikin tips ya, ini kan kayak ngelawan gravitasi kan, kayak kita perlu sesuatu yang solid di sini. Jadi either kita taruh ear cartilage atau septumnya sendiri gitu ya, biasanya di sini. Jadi kalau misalkan di sini harus pakai filler itu sebetulnya atau pakai benang di sini naikin ini gitu ya. Kalau buat naikin ini bagus gitu, tapi kalau buat naikin ini itu dia kurang padat istilahnya. Jadi sekarang kita filler atau kita benang dia bagus gitu. Biasanya orang itu mungkin aku bisa jelasin, jadi strategi marketing juga. Jadi kadang-kadang oke, ini bagus nih, udah gitu cekrek gitu, tapi seminggu kemudian karena memang dia nggak kuat itu dia turun lagi gitu. Jadi buat apa gitu? Karena aku prinsipnya begini, tempatin diri deh jadi pasien, tempatin diri jadi yang punya hidung, mau nggak kayak begitu? Pasti kan nggak mau kan, cuma dapat hasil bagus seminggu buat apa gitu. Jadi aku selalu bilang bahwa hasilnya itu tentu harus memuaskan buat pasien gitu, memuaskan banget yang punya hidung, bahkan kalau bisa kita beyond patient expectation gitu. Jadi itu orang juga happy gitu. Jadi kenapa kita harus kombinasi sama surgery? Jawabannya itu kalau untuk hidung. Tapi kalau untuk wajah yang tadi aku bilang, misalkan pasiennya lemaknya masih banyak nih, pipinya masih cabi gitu ya, terus dibenang, ya tentu berat dong kerja benangnya. Dia harus menarik tapi ada bola, ada massa gitu di sininya, ya pasti dia cepat turun lagi gitu. Jadi pada kasus-kasus kayak gitu aku harus sedot lemaknya, harus combine gitu sama liposuction, combine sama bakal fat removal, barulah pada saat nggak ada pemberat lemak-lemak itu kita tarik dan hasilnya bisa tirus itu lebih lama dan maksimal. Begitupun sama facelift, kalau misalkan kayak ada yang udah tua banget, kelebihan kulitnya banyak gitu, pasti aku akan ngomong jujur di awal, Bu, ini kalau misalkan dibenang nggak bisa narik-narik kayak gimana banget, tapi kulitnya ibu kualitasnya akan lebih bagus karena dengan kita taruh benang itu kan akan ngerangsang kolagen, elastin, sehingga kulit ibu akan lebih supple dan ada efek rejuve-nya, jadi kulitnya lebih glowing gitu. Tapi untuk ibu bisa narik banget kayak misalkan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu itu susah karena ada kelebihan kulit. Idealnya kalau kulitnya lebih, ya idealnya dipotong dong gitu. Jadi harus kombinasi sama facelift. Jadi intinya ini adalah sebetulnya cita-cita aku sih, cita-cita dokter lah, semua dokter di seluruh dunia pasti ingin memberikan hasil yang terbaik buat pasiennya, dan itu nggak mungkin dilakukan pakai satu disiplin ilmu. Misalkan estetik aja, itu harus multidisipliner ilmu. Jadi kayak kita gabung bedah plastik, gabung sama estetik, udah gitu kalau misalkan memang perlu, aku bilang maksudnya aneh dong kayak mukanya aja bagus tapi badannya nggak bagus, kan itu satu paket. Jadi kita juga benerin gitu gisinya. Jadi kita pengennya pasien tuh sehat, jadi sehat, awet muda, dan juga cantik gitu. Jadi itu semua harus diperhatiin dari, makanya kita bilangnya holistic treatment gitu. Jadi semuanya harus diperhatiin. Kalau makannya bener itu luka operasi juga sembuhnya cepat
banget, udah gitu bekasnya juga jadi hampir nggak kelihatan gitu. Bengkak-bengkak juga prosesnya semua juga akan teredam gitu kalau memang nutrisinya bagus. Jadi ya itu semua berkaitan lah intinya. Jadi apa Mel? Lu pengen diapain? Gue tuh sebenarnya pengen hidung, tapi hidung tuh kan gue tahu bahwa hidung tuh it change my face 180 degrees pasti kan gitu, in a good way or could be knock on wood in a bad way, ya kan kalau misalnya nggak cocok sama muka gue, pokoknya hidung tuh pasti kelihatan ngerubah muka pasti kan gitu. Kalau facelift kan ya lu kelihatan lebih kenceng aja tapi tetap masih muka lu gitu. Nah jadi gue masih ngobrol dan satu tadi ada yang bilang, Kamel jangan OP nanti berubah jadi bukan kayak karakternya jadi hilang. Itu yang juga gue sampaikan ke Dok Jess bahwa kan banyak nih, ya ini lagi-lagi self preference ya Luz, kan banyak yang ingin menjadi Korean girl. Ada juga banyak yang OP kemarin sebelum ada Dermaster di Jakarta kan banyak juga yang berangkat tuh sekalian jalan-jalan ke Korea gitu. There's nothing wrong with that. Tapi kalau buat gue ngerasa gue dengan tekstur wajah gue yang cukup keras, gue tuh ngerasa gue nggak cocok gitu. Dan gue juga nggak pengen kelihatan seperti cewek Korea gitu. Again, this is my self preference ya. Gue tetap pengen kelihatan kayak dokter bilang tadi, a better version of me. Tetap dengan struktur wajah gue yang mungkin kelihatan lebih keras tapi mungkin diperlembut, and then kan sekarang gue udah aging juga jadi mungkin lebih dikencengin gitu. Pokoknya tetap pengen kelihatan karakter Melanie itu nggak hilang, jadi gue nggak pengen, I don't want to look like somebody else gitu. Yang itu yang gue juga masih konsultasi sama Dok Jess dan sama teman-teman kemarin yang pengen melakukan surgery. Dok, sebenarnya gini, kalau tadi dokter bilang pemeriksaan itu kan banyak banget sebenarnya gitu ya. Nah sebenarnya yang aku pengen tanyain kalau recovery-nya itu kan kalau kita lihat di TikTok tuh banyak tuh kan lagi bengep apa segala macam abis tindakan. Nah itu berapa lama sih Dok sampai akhirnya benar-benar, tadi soalnya dokter sempat bilang tuh mulai dari makannya segala macam tuh harus diperhatikan juga supaya benar-benar bisa cepat gitu proses untuk recovery-nya. Nah itu sebetulnya berapa lama sih dari mulai melakukan oplas sampai akhirnya benar-benar semuanya tuh udah paripurna, gimana? Oke, ngomongin soal hidung aja deh ya, hidung. Kalau dulu tuh hidung itu operasi dulu lah ya, kayak 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, aku ngeliat bener-bener bentuknya itu bagus dan stabil itu setelah 6 bulan gitu. Tapi sekarang kenapa Dermaster ini memutuskan untuk berkolaborasi dengan Dr. Yong Gil-ko yang dari Korea, karena aku amazed sama kerjaan dia gitu. Jadi aku lihat kayak partner aku sendiri ya gitu, operasi kok bagus banget, kayak seminggu lu udah bagus gitu, udah tinggal sisa dikit-dikit gitu, setelah sebulan udah jadinya udah stabil, udah perfect gitu. Jadi aku ngelihat ternyata proses penyembuhan pertama emang tergantung dari makanan, tergantung dari nutrisi sesudahnya gitu ya, perawatan luka post operasinya, tapi juga tergantung dari teknik dokternya. Ketika dokternya operasi dengan teknik yang benar gitu, yang nggak terlalu gimana gitu ya, itu sembuhnya cepet banget gitu. Itu kaget loh, itu terkaget-kaget loh, karena benar-benar cepet banget sembuhnya gitu. Jadi makanya akhirnya kenapa aku memutuskan untuk mengirim dokter-dokter bedah plastik kita ke Korea untuk belajar tekniknya beliau secara berkala tiap berapa bulan sekali gitu, di upgrade terus gitu. Jadi sekarang kita prinsipnya pengen orang, kan banyak tuh kayak ibu-ibu yang nggak bisa ninggalin anak, nggak bisa ke Korea, atau misalkan orang yang bukan nggak punya duit, sebetulnya punya duit cuma nggak bisa ninggalin kerjaan gitu. Jadi aku nggak bisa Dok berangkat ke Korea seminggu, 10 hari, 2 minggu tuh nggak bisa gitu. Jadi akhirnya ya kita adain di sini, kita bawa di sini. Jadi yang operasi adalah dokter bedah plastik Indonesia yang belajar dengan teknik bedah Korea, sehingga resultnya itu akan seperti operasi di Korea, seperti itu. Kemarin Dewi Rezer udah operasi mata di Dermaster dan she loved it, dan Dewi itu asal teman-teman tahu ya, penakutnya luar biasa, Bo. Ketakutan luar biasa pas mau masuk ruang operasi. Aduh, pokoknya dia parno banget dah. Terus Mbak Debbie Sertian kan kemarin live sama kita tuh, sehari setelah itu dia mau OP kan, udah kenceng, udah cantik, sama satu lagi itu yang gue lihat hidung ya, yang karena gue tuh biasanya kalau ngelihat orang OP hidung nggak selalu cocok gitu, maksudnya ya maybe good for them, tapi kayak ke gue kurang suka gitu. Nah gue kemarin ngelihat si Sarinila hidungnya cakep banget, Lus, bagus, nggak tinggi banget, pas, cocok di mukanya, very good. Itu sama Dermaster di Indonesia.
Dewi diapain? Matanya diapain? Dewi matanya kan turun ya dok ya. Dewi diapain sih dok? Dewi matanya ini atas sama bawah, jadi ya dia kan turun tuh, jadi kita insisi ya, kita bilang kita insisi, terus diambil kelebihan kulitnya dijahit lagi, jadi matanya kayak naik lagi, sama lah kayak 5 tahun yang lalu gitu ya, jadi lebih bright gitu. Terus kantong mata juga sama, kantong mata juga biasa kalau orang operasi kantong mata kan dibuang aja lemak kayak gitu kan ya, udahannya jadinya cekung pas sembuh. Nah kalau ini enggak, kalau di sini kita reposisi lemak, jadi lemaknya itu yang kelebihan itu kalau berlebih banget ya sedikit diambil, tapi kalau misalkan nggak terlalu banyak kantongnya, biasanya kita reposisi ke area bawah yang cekung ini. Jadi matanya ya udah kayak dia 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, flat aja gitu, flat lurus aja gitu, nggak ada kantong, tapi juga nggak cekung. Jadi kan lebih fresh penampakannya gitu. Nah itu yang Dewi lakuin kemarin, mata atas bawah. Aku penasaran deh kalau misalnya ya, kita aja kan kalau operasi kan soalnya pasti biayanya juga nggak sedikit, bener dong. Nah, aku tuh penasarannya misalnya ada garansinya nggak sih dok? Ya dong, misalnya ya dok, tapi kayaknya ini kurang tinggi dikit deh gitu. Nah itu ada proses alterationnya sampai berapa lama kayak gitu-gitu nggak sih dok? Ini pertanyaan netizen yang sama sekali nggak pernah punya knowledge tentang operasi plastik soalnya. Biasa sih jarang sekali yang begitu, jarang banget, kecuali kalau misalkan pas konsultasi mungkin ada yang miss ya. Jadi kalau pas konsultasinya pas, biasanya enggak sih gitu. Tapi biasanya kalau memang ada yang dirasa kurang, mau redo lagi, itu biasanya pasien akan bayar jumlah yang jauh lebih sedikit, jauh lebih sedikit gitu. Karena kan tetap itu operasi, kalau operasi lagi kan ada dokter anestesinya, ya kan, ada barang-barang habis pakainya, ada suster yang asistensi bedah gitu, pakai sewa kamar operasinya. Jadi itu semua harus diperhitungkan gitu. Tapi untuk biaya dokternya biasa akan so far so good gitu. Yang penting pas konsultasi harus disamain ekspektasi pasien sama kemungkinan yang bakal terjadi, realitanya seperti apa, worst come to worst-nya. Oke dok, untuk penutup nih tinggal 1 menit terakhir, harga deh, boleh tahu teman-teman ya, kalau misalnya ya siapa tahu mungkin gini, belum sekarang karena kebutuhan tiap orang kan beda-beda, tapi gue tuh udah lama, dan teman-teman I suggest kalau pengen operasi pikirkan baik-baik ya, karena kan this is not a easy decision in life, ini adalah keputusan besar dalam hidup kita. Pikirkan, doing research, I suggest teman-teman menjadi pasien yang bawel, temukan dokter yang membuat kalian nyaman, karena at the end of the day, buat aku ya, dokter tuh penting banget. Kenapa aku nggak pernah ganti-ganti dokter, padahal yang mau endorse juga banyak gitu ya. Tapi sama Dok Jess tuh aku bisa ngobrol, karena kita tuh kan sebagai pasien deg-degan, grogi, bingung, tapi pengen cantik, gimana dong tuh ya kan. Jadi kita tuh pasti harus, kalau dokternya panikan juga atau dokternya jawabnya cuma sedikit-sedikit, kita tuh jadi kayak nambah deg-degan. Nah kalau ketemu sama dokter yang puji Tuhan aku ketemu sama Dok Jess yang bisa ngobrol, menenangkan, biasanya kita jadi lebih pede gitu ngelakuinnya, dan bisa konsultasi ya detail gitu. Dok, kalau hidung tuh berapa di Dermaster sekarang? Kalau mata kayak Dewi diangkat berapa? Sama kayak Mbak Debbie Sartian tuh yang facelift itu berapa harganya? Jadi kita kalau di Dermaster ini ada 2 segmen sih sebetulnya. Jadi ada dokter yang udah senior banget gitu ya, pengalaman bedahnya tuh udah di atas 12 tahun, itu harganya agak beda. Ada juga dokter yang pengalamannya masih di bawah 10 tahun, itu juga harganya beda gitu. Jadi kita ada 2 segmen, tergantung si pasiennya mau yang mana gitu. Kalau misalkan mungkin segmen yang dokter junior itu, kalau misalkan dia sedot dia mata lah ya, mata misalkan mata atas itu 15, mata bawah 15 gitu, sedot lemak pipa double chin 15, sedot lemak pipi sini bawah sini 15, udah gitu buccal fat removal yang ngambil lemak dari dalam itu juga 15 gitu. Nah kalau sama dokter yang senior biasa harganya lebih mahal, ada yang kali 1,5, ada yang kali 2 gitu. Jadi kurang lebih segituan lah gitu, cuma nggak yang sampai mahal-mahal gimana banget gitu. Dan biasanya kalau dalam 1 kali prosedur, misalkan pasien melakukan 2 tindakan sekaligus gitu ya, misalkan mata atas bawah atau misalkan mata sama sedot lemak, itu pasti biayanya lebih berkurang. Kenapa? Karena kan ya 1 kali bayar, tetap kita kan 1 kali bayar si sewa ruang operasi, penata anestesi, suster, bahan habis pakai segala macam. Jadi itu bisa lebih hemat lah kalau dalam 1 kali sesi ada beberapa tindakan. Kalau hidung dok.
Kalau hidung kurang lebih aku lupa ingat persis ya, tapi kurang lebih kayaknya hampir 70 atau 70 something, saya lupa deh. Facelift, aduh lupa ingat. Kalau nggak salah samaan ya, segituan ya, kayak 70-an something juga. Oke. Jadi siap-siap nabung tuh teman-teman ya. Tapi kan kalau di Jakarta berarti kan nggak perlu tiket pesawat ya. Ya, bener tuh perawatan bopeng juga kalau misalnya mau tuh tadi kan Melanie udah cerita sebenarnya udah bareng Dok Jess tuh udah 6 tahun ya. Awalnya justru malah laser terus gitu. Datanglah ke Dermaster tuh bisa kok sebenarnya di situ juga ya. Kasih tahu sedikit ya, tapi kalau teman-teman yang punya scar seperti aku nih, ada boba, bopeng banget, dan boti, bopeng tipis ya, Say. Boti bukan sembarang boti ya, Say. Boti, bopeng tipis, Say. Percaya deh bahwa kalau udah punya scars, punya bekas jerawat, punya bopeng, itu nggak bisa langsung lo tiba-tiba jadi Sandra Dewi, auto glowing. Kecuali mungkin lo, apa sih Dok, kulitnya dikletek, udah beda cerita dah gitu ya. Tapi kalau kayak dermapen, terus udah gitu di subsisi, terus udah gitu di laser, memperbaiki iya, cuma kalau balik 100% udah pasti nggak bisa. Jadi ya udah lo lakuin treatment rajin-rajin, sabar-sabar, karena yang namanya bekas jerawat itu nggak bisa cuma kayak dilakuin sekali 2 kali and then lo dapet hasilnya. Kalau ada yang bilang seperti di konten-konten gue bilang ada yang bisa ngilangin bopeng dengan skincare apa segala macam, kalau buat gue yang udah ngejalanin bohem alias bohong, karena buat gue sih belum ada skincare yang bisa balikin boba boti gue ya kan kepada kulit gue awal SMP, kagak ada, Say. Nggak ada, Say, gitu. Perasaan kita aja kalau tercabik-cabik nggak bisa balik lagi, Kak, ya kan gitu. Sudahlah itu dong. Tapi ngomong-ngomong Alf, tadi ada yang bilang Lucy dagunya cakil harus dipendekin. Nggak bisa, kata dukun aku, susuknya ada di sini, nggak boleh dipendekin, ya kan? Jadi percaya deh tuh gue pakai dukun. Justru orang pada pengen sekarang kayak Lucy dagunya dipanjangin cenah, ya kan? Dok, tutup terakhir dong Dok. By the way, thank you very much Dr. Jess ya. Apa yang karena semua orang sekarang gini, ada yang murah, langsung pada OP ini apa segala macam. Ujung-ujungnya mohon maaf, kadang-kadang ada yang nyesel. Do's and don'ts-nya sebelum kita memutuskan untuk operasi plastik. Yang pasti pesan aku buat teman-teman itu harus cari dokter yang kompeten ya. Jangan ngarah yang murah doang atau cuma lihat hasil before after yang sebetulnya kamu mesti lihat live langsung gitu, kamu mesti konsul langsung. Kenapa? Karena banyak yang murah tapi ternyata yang ngerjain bukan dokter spesialis bedah plastik atau dokter spesialis yang kompeten lah gitu di bidangnya. Jadi ujung-ujungnya jadinya tuh kayak tukang operasi, bukan dokter operasi gitu. Karena kenapa penting banget harus ke dokter yang kompeten? Once terjadi komplikasi, itu dia nggak tahu mesti ngapain gimana gitu. Tapi kalau misalkan dokter bedah plastik yang kompeten, dia itu memang sekolahnya bertahun-tahun, dididik memang untuk begitu. Jadi once amit-amit ada komplikasi, dia tahu how to handle it, how to fix it, gimana cara benerinnya sampai bener-bener bisa jadi bagus lagi gitu. Jadi jangan kalau misalkan operasi, please itu jangan ngarah yang murah karena hasilnya itu semi permanen bahkan permanen gitu. Jadi jangan ngarah yang murah, kerjain, nabung dulu, kumpulin uang yang bener-bener kerjain sekali tok langsung bagus gitu. Itu pesan aku sih ya. Dan kamu harus bener-bener seperti Melanie bilang, harus pintar jadi pasien, pelajarin dulu, googling dulu, tanya-tanya dulu gitu. Jadi jangan langsung lakuin tindakan itu gitu tanpa kamu bener-bener mempertimbangkan dan mempelajari dengan baik. Terima kasih Dok Jess. Thank you Melanie, thank you Lucy. Semoga bisa memberikan pencerahan ya. Masih banyak waktunya. Terima kasih teman-teman, thank you so much Dok Jess. Ingat ya mau OP, ya mau operasi, pikirkan baik-baik. Jangan cuma gila-gila harga diskon, hidung lo tiba-tiba coy, lo menyesal. Kalaupun mau OP, mau nggak OP, again itu adalah personal preference, pilihan masing-masing. Jangan yang OP nyela yang nggak OP berasa paling natural. Sutra lah Inang, sepanjang nggak pakai duit lu, biarin dia mau OP mau apa, yang penting operasinya di tempat yang benar. Makasih Dok Jess. Thank you Dok Jess, thank you ya teman-teman. Kita ketemu lagi hari Senin, oke? Bye guys.